hati dari hati kepadamu. Kau Tuhan yang menuntun setiap langkahku. Kau Tuhan yang membawa seluruh hidupku. Dan saat ini aku mau mengakui sekali lagi, hidup ini jadi bukti perbuatan tangan kasih. Mulutku tak mau berhenti untuk mengakui pengakuan dan segala puji hanya bagi Kau sendiri yang layak selamanya, yang layak Tuhan mulia. Kami puja, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini secara singkat kita akan sedikit belajar tentang dasar penyembahan yang sejati. Kata penyembahan atau worship pertama kali muncul di Alkitab adalah di Kejadian 22 ayat 5. Ketika Abraham
kembali temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rindu hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dan damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat hidupku. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam ajarku berdiam ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu
adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Apa kabarnya malam hari ini? Saya percaya kita semua datang dengan hati yang bersuka cita, amin. Saya melihat senyum-senyum yang penuh kebahagiaan. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita dijaga, dilindungi dalam seminggu. Kita boleh kembali jumpa malam hari ini dalam keadaan yang baik semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan pastinya dalam hidup kita. Siap untuk menyembah Tuhan lebih dalam, amin. Mari saya jemput teman-teman semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita sedang berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh beribadah, bersekutu dengan Engkau. Ini segenap hati, ini segenap hidup kami. Kami siap untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selamat menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, joy and my salvation. And His hope will never fail. Oh, heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is in. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Oh, Christ is
Biar setiap pribadi kami menikmati pribadi-Mu Tuhan. Biar setiap kami menikmati hadir-Mu malam hari ini. Biar setiap roh kami ketemu roh-Mu malam hari ini Tuhan. Biar terjadi pertemuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Bawa setiap roh kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Sungguh indah diam dalam hadirat-Mu, diam dalam bait-Mu. Sungguh indah hadir-Mu di hidupku. Di hidupku. Oh. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Sing Christ. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need. Boleh saja jemaat Tuhan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Sing Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami sudah menyembah Engkau malam hari ini. Kami akan lebih jauh lagi bersuka cita dalam hadirat-Mu. Yang siap memuji Tuhan malam hari ini sama-sama katakan Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh keluar
dari tempat dudukmu, kasih tos 5 orang, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Bilang Tuhan Yesus baik. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Boleh sambil bertepuk tangan, katakan kasih yang Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan. selamatkan. Boleh gold sisi, suaranya ku naikkan syukurku, ku naikkan, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sambil bertepuk tangan, nikmati hadirat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkannya. Boleh angkat tanganmu, sama-sama katakan ku naikkan, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Boleh sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan, nikmati kebaikan Tuhan malam hari ini. Sebab Dia Tuhan yang baik, amin. Mari sambil bertepuk tangan. Haleluya. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini takkan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Coba tepuk pundak samping kiri, bilang lebih semangat lagi memuji Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan malam hari ini. Come on. Haleluya. Dengan hati yang bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berkah bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan. Katakan kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku Gol sisi, boleh lambaikan tanganmu, sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu.
firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Oh, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Katakan ku menantikan. Boleh Gold Sisi sekali lagi. Lambaikan tanganmu. Katakan ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Dalam kemuliaan Bapa firman-Mu, aku berdoa, ku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rencana-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang memberikan kemenangan, amin. Mari dalam hadirat Tuhan kita bertepuk tangan, bersukacita. Haleluya. Bukan terbang tinggi di bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh, aku menopang. Amin. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, aku menopang, bukan aman. Boleh sekali lagi, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, aku menopang, bukan apa di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab Dia kemenangan kita. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bersukacita, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene atau Gold Sisi. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, antara lain monarkianisme, modalistik atau sabellianisme. Sabellianisme dinyatakan bidat dalam Konsili Konstantinopel 1 tahun 381. Paham Sabellianisme menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak,
Dan Allah Roh Kudus bukanlah 3 pribadi ilahi, melainkan hanya merupakan 3 bentuk manifestasi atau modes dari Allah, yang sejatinya hanya terdiri dari 1 pribadi. Allah disebut sebagai Bapa dalam tindakannya, sebagai pencipta langit dan bumi, serta sebagai pemberi Taurat. Allah disebut sebagai Anak dalam inkarnasinya menjadi manusia atau Yesus Kristus. Allah disebut sebagai Roh Kudus dalam zaman gereja. Jadi, ada 1 pribadi ilahi dengan 3 nama atau manifestasi. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati hidup kita untuk lebih jauh diisi dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sebab Engkau Tuhan, kekuatan dalam setiap hidup kami. Engkau kekuatan setiap hati kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, sama-sama nyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di. Boleh satu jemaat Tuhan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, nikmati kebaikannya. Engkaulah sumber kekuatan,
saja nyanyikan pujian ini. Engkaulah sumber Kau menara dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hati, tempat persembunyianku, diaku. Menolong di saat susahku, tempat perlindungan. Kau menara dan perisai hidup. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah. Katakan tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Saudara yang alami kebaikan Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Merasakan kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh keluar dari hatimu, nyatakan di hadapan Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Kami bawa pujian syukur kami Tuhan. Amin, amin. Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau
yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Malam hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua malam hari ini Tuhan, sebab hati kami telah terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai setiap perkataan, mulut, lidah, tubuh ini yang Bapa persembahkan kepada Tuhan. Biarlah apa yang keluar benar-benar berasal dari isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biar konsentrasi kami hanya tertuju kepada firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Coba lihat samping kiri kanannya, kasih senyum dulu. Ya, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Ya, beberapa minggu ini kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang revival, bagaimana kedaulatan Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap pribadi yang mau menerimanya, yang mau merendahkan diri dan siap untuk menerima revival. Nah, malam hari ini kita akan lebih lagi belajar tentang revival dan saya percaya kita tetap punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Nah, mari sama-sama kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat yang ke-30 sampai 39. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 sampai yang ke-39. Yang sudah dapat katakan amin. Belum dapat ya? 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 kita akan baca ayat 30 sampai 39. Kita akan baca secara bergantian, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian akan baca ayat yang ganjil. Menghormati firman Tuhan, saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 30 sampai 39, saya mulai. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, berbuatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan mengenai ayat-ayat ini, masuk ke dalam poin-poin kita malam hari ini, saya perlu jelaskan kepada kita semua latar belakang mengenai persembahan Elia, mezbah yang dibangun Elia ini. Jadi pada zaman Elia, ada seorang raja yang bernama Ahab dan istrinya Isabel. Mereka memerintah Israel dan mereka ini adalah penyembah berhala. Mereka menyembah dewa Baal dan ketahui bahwa dewa Baal adalah dewa kesuburan, dewa yang menguasai cuaca gitu. Jadi dewa ini bisa memberikan kesuburan, dewa ini bisa menurunkan hujan dan lain sebagainya. Jadi mereka percaya itu.
Nah, padahal sebenarnya orang Israel ini adalah orang yang dipilih Tuhan gitu kan. Jadi seharusnya kan mereka percaya sama Tuhan Allah Israel. Tapi mereka menyembah Nabi Baal. Datanglah pada waktu itu Elia kepada Raja Ahab. Dia berkata bahwa karena engkau tidak setia sama Tuhan, akan ada masa di mana kekeringan dan hujan tidak akan turun sampai aku berkata hujan akan turun. Jadi terjadilah masa kekeringan selama 3,5 tahun di bangsa itu, seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Ketika terjadi masa kekeringan itu kita tahu bersama ya cerita tentang Elia bagaimana dia dipelihara Tuhan di sungai Kerit dan pemeliharaan Tuhan yang lainnya. Itu bagian dari kisah di mana masa kekeringan di bangsa Israel. Kekeringan 3,5 tahun ini ternyata tidak membuat hati Ahab dan Isabel ini berbalik kepada Tuhan. Mereka justru menganggap bahwa Elia ini seseorang yang menghancurkan bangsa Israel. Kalau saudara baca di dalam kitab ini, kemudian ketika suatu kali bertemu dengan Nabi Elia, Raja Ahab ini bilang, kamu ini kan yang menghancurkan bangsa Israel. Tapi Elia berkata bahwa kamu sendiri sebenarnya yang menghancurkan bangsamu gitu. Jadi kalau begitu kata Nabi Elia, kumpulkanlah nabi-nabi Baal gitu. Kumpulkanlah seluruh nabi-nabi Baal, kita akan persembahkan korban di Gunung Karmel. Nah, Gunung Karmel ini adalah pusat dari penyembahan berhala, pusat dari penyembahan dewa Baal. Nah, secara geografis dekat dengan pantai dan di gunung itu mungkin masih ada sisa-sisa kesuburan. Jadi mereka bangsa Israel menganggap disitulah kuasanya dewa Baal gitu ya, kekuasaannya dewa Baal. Jadi Elia menantang nabi-nabi Baal ini untuk mempersembahkan korban di Gunung Karmel. Mereka menyediakan lembu, menyediakan segala kebutuhan untuk persembahan, untuk korban gitu, kayu api, masing-masing punya segala yang mereka perlukan untuk persembahan kepada Tuhan masing-masing gitu. Tetapi ada satu hal yang berbeda di sana tantangannya, mereka mempersembahkan korban bakaran tetapi tanpa api gitu. Jadi kan agak ini ya, mustahil gitu. Mempersembahkan korban bakaran tapi tidak ada apinya. Nah, itulah yang menjadi tantangan Elia buat nabi-nabi Baal. Mereka nanti tujuannya adalah ketika mereka mempersembahkan korban, menyediakan semuanya, siapa yang persembahannya datang api dari langit, datang api dari Tuhan. Misalnya kalau Nabi Baal yang persembahannya datang api gitu, berarti Nabi Baal ini dewa Baal ini dialah dewa yang benar gitu. Dia adalah Tuhan yang benar, dialah Tuhan yang hidup. Tapi kalau Tuhan persembahannya Elia yang dilahap oleh api, berarti Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Gitu kesepakatannya. Oke, Raja Ahab ini setuju, dia kumpulkan seluruh penyembah-penyembah Baal, nabi-nabi Baal dia kumpulkan, ketemulah mereka di Gunung Karmel. Jadi pada satu gunung itu, kemudian kita tahu cerita yang tadi. Tapi sebelum itu, nabi-nabi Baal punya kesempatan pertama untuk mempersembahkan korban. Dan mereka mulai menyediakan segala sesuatu, baik itu mezbah, baik itu korban sembelihan mereka mengolah daging lembu lalu menaruh di atas kayu bakar. Kemudian mereka mulai mengelilingi mezbah itu, mulai berdoa sama dewa Baal. Jadi doa mereka, ya Baal jawablah kami. Gitu, mereka berdoa. Kemudian ketika berdoa tidak ada sesuatu yang terjadi. Lama berdoa tidak ada yang terjadi, mereka mulai memanggil dewa mereka lebih keras. Sudah mulai teriak-teriak. Nah, Elia mulai mengejek. Coba lebih keras lagi, mungkin usahamu kurang. Mungkin Tuhanmu, mungkin Baal lagi sibuk. Mungkin dia lagi ada urusan, jadi dia tidak dengar kamu. Jadi mungkin coba bisa lebih keras lagi suaranya gitu. Atau lebih keras lagi usahanya supaya Baal ini menjawab doa kamu. Nah, kemudian makin menjadi-jadi. Nabi-nabi Baal ini makin menjadi-jadi, mereka berteriak, bahkan mereka menyakiti diri mereka sendiri dengan pedang, dengan tombak.
Mereka mulai melukai diri sendiri sampai bercucuran darah hingga akhirnya mereka kelelahan. Situ pun tidak ada jawaban dari dewa yang mereka sembah. Mereka kelelahan, mereka berhenti. Nah kemudian giliran Nabi Elia, kemudian dia membangun mesbah kembali. Dia menyusun batu-batu yang tadi kita baca bersama 12 batu sebagai pertanda bahwa 12 suku Israel. Kemudian dia menaruh kayu api, membuat parit tadi yang kita baca sekeliling mesbah. Lalu menaruh potongan-potongan daging sembelihan, daging lembu, menyirami air. Nah ini suatu tanda profetik gitu ya. Di masa kekeringan itu dia menuangkan air. Ini juga sebagai suatu tanda supaya nabi-nabi Baal ini tidak menuduh Elia yang menciptakan api sendiri gitu. Jadi dia menuangkan air supaya tidak ada celah bagi nabi-nabi Baal untuk berkata bahwa oh itu kan kamu sendiri yang menyalakan api gitu. Jadi dia menyirami air sampai betul-betul tergenang. Tetapi kita tahu ceritanya, kemudian dia berdoa, kemudian api Tuhan turun dan menjilat semua persembahan, bahkan sampai tanah, sampai air yang disiramkan itu pun habis. Gitu. Kemudian bangsa Israel pun mulai melihat dengan mata mereka sendiri dan mereka mulai mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia itulah Allah. Gitu ya. Jadi terjadi revival di sana. Api Tuhan turun, semua mata melihat dan orang-orang itu pun mulai menyadari bahwa itulah Tuhan yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, revival yang dialami oleh bangsa Israel ini ternyata bukan hanya cerita lampau, cerita kuno di masa lalu. Tapi revival ini juga bisa terjadi pada masa kita ini. Yang percaya katakan amin. Kebangunan rohani juga bisa kita alami secara pribadi, secara keluarga maupun dalam komunitas. Amin. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar malam hari ini mengenai apa yang dilakukan oleh Elia pada masa sebelum revival itu datang, sebelum api Tuhan itu datang. Mari sama-sama yang sudah siap katakan yes. Yang pertama di ayat yang ke-30 dikatakan kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah jadi hal pertama yang mau kita pelajari hari ini adalah mesbah. Kita perlu membangun mesbah. Nah mesbah ini perlu saya jelaskan bahwa mesbah ini pada zaman perjanjian lama adalah tanda relasi perjanjian antara manusia dengan Allah gitu ya. Jadi suatu kali Yakub dia ketika di Betel dia mendapat mimpi, penglihatan ada malaikat naik turun gitu dari surga. Nah di situ dia bangun mesbah, ketika dia sadar dia bangun mesbah. Kemudian dia berkata kalau nanti Tuhan menyertai aku akan memberikan 1/10 dari apa yang aku dapat. Nah kita jadi tahu kan bahwa mesbah ini tanda relasi dengan Tuhan, tanda relasi perjanjian dengan Tuhan. Di tempat itulah dia berjanji gitu. Jadi mesbah adalah tanda bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya relasi dengan Tuhan. Nah menariknya dalam kisah ini, kita ada baca tentang cerita ini, ada 2 mesbah di sana. Jadi kita akan sama-sama pelajari mengenai 2 mesbah ini. Yang pertama, mesbahnya nabi-nabi Baal gitu. Mesbah yang dibangun oleh nabi-nabi Baal. Nah mesbah yang pertama ini mesbah yang palsu. Mesbah yang pertama ini mesbah yang mesbah yang sebenarnya dibangun untuk ketika mereka membangun itu mereka punya mental bahwa ketika saya bangun ini, ketika saya melakukan penyembahan, maka saya akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Gitu ya. Jadi mesbah yang mereka bangun ini seakan-akan seperti meja transaksi. Seperti ketika kita mau membeli sesuatu. Jadi menganggap bahwa mesbah yang dibangun ini seperti Tuhan sedang ada banyak barang sama Tuhan, terus kita bawa uang, kita kasih ke Tuhan, Tuhan kasih sesuatu sama kita. Itu
meja persembahan mesbahnya nabi-nabi Baal. Jadi mesbah ini adalah mesbah yang palsu. Rupanya ini bukan mesbah, ini adalah tempat di mana mereka mulai melakukan apa yang mereka bisa lakukan, supaya ketika penampilan mereka paling bagus, mereka merasa mereka akan diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika mereka melihat diri mereka agak kurang, mereka akan berusaha sedemikian rupa sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau dari Tuhan. Sama seperti nabi-nabi Baal ini, ketika mereka berdoa kemudian tidak ada jawaban, kemudian mereka mulai berteriak. Ketika mereka berteriak nggak ada jawaban juga, akhirnya mulai melukai diri sendiri. Sampai pada akhirnya mereka lelah sendiri. Nah saudara perhatikan baik, bahwa ternyata dalam kehidupan kita orang Kristen ini, kita juga ternyata bisa bangun mesbah palsu ini. Yang mengerti katakan amin. Nah mesbah palsu ini adalah mesbah di mana kita menjadikan hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai transaksional gitu. Hubungan yang kita kalau datang sama Tuhan kalau kita lagi perlu sesuatu. Hubungan yang kalau kita datang sama Tuhan itu, kalau saya datang ke gereja hari Minggu nanti Tuhan berkati saya ya. Kalau saya kasih persembahan banyak, nanti Tuhan lebih berkati saya lebih banyak lagi. Kalau saya kasih 50 kemarin Tuhan kasih sekian, berarti kalau saya kasih 100 Tuhan kasih lebih banyak sama saya. Itu mesbah palsu gitu. Atau ada yang pelayanan gitu. Yang pelayanan juga punya, kadang-kadang kita bisa punya mental yang seperti itu. Ada kalanya kalau kita merasa kita sudah pelayanan banyak, maka kita berhak menerima apa yang kita mau. Amin yang pelayanan? Tidak ada yang demikian gitu ya. Saya berdoa supaya kita tidak membangun mesbah-mesbah yang palsu. Pelayan-pelayan Tuhan adalah benar-benar orang-orang yang melayani Tuhan karena ucapan syukur gitu ya. Jadi mesbah ini menjadi panggung pertunjukan, menjadi showcase, menjadi meja transaksi. Membawa mental bahwa kalau saya datang ke tempat ini, kalau saya melakukan ini dan itu, Tuhan wajib memberikan apa yang saya mau. Ternyata mesbah seperti ini juga bisa kita bangun dalam kehidupan kekristenan kita. Kita berdoa, baca Alkitab, kasih persembahan, kita pelayanan, supaya Tuhan lakukan apa yang kita minta, Tuhan berikan apa yang kita minta. Akhirnya apa? Kita bisa kelelahan, entah itu secara fisik, entah itu secara mental, kerohanian kita juga bisa lelah. Dan banyak pelayan-pelayan Tuhan yang akhirnya mulai kelelahan dan mulai bertanya-tanya, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, apa yang saya dapat? Apa yang saya dapatkan dari pelayanan saya yang mati-matian itu? Dulunya kita melayani 1 kali, tapi mungkin kita merasa supaya Tuhan berkati lebih banyak, kita ambil pelayanan full gitu. Kalau di sini ada 3 kali ibadah, berarti ibadah 1, 2, 3, pokoknya kita pelayanan di 3 ibadah itu. Kita merasa kalau kita pelayanan full berarti Tuhan juga full kasih berkat gitu ya. Itu mental yang salah saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, itu gejala yang pertama, kita akan merasa lelah sendiri. Kita akan merasa kecewa pada akhirnya kalau kita bawa mental yang seperti itu. Kita akan bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak berkati saya? Padahal kan saya sudah kasih ini, kasih itu, saya sudah kasih tenaga saya, sudah kasih persembahan yang banyak, sudah pelayanan, sudah bantu gereja, sudah kasih dana proposal ke panitia anniversary. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya dan sebagainya. Ternyata kita sedang membangun mesbah yang palsu. Nah yang kedua, mari kita lihat mesbah yang dibangun oleh Elia. Di ayat yang ke-30 dikatakan kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Perhatikan baik-baik kata telah diruntuhkan. Jadi ketika Elia mulai membangun mesbah berarti mesbah itu pernah runtuh. Berarti mesbah itu rusak gitu ya.
Berarti mesbah itu dulunya ada mesbah di situ tapi kemudian rusak. Nah, bisa jadi ada orang yang merusakkannya, tapi ada satu kemungkinan juga yang bisa terjadi pada mesbah itu. Dan ini juga relate sama kehidupan kita. Bisa jadi mesbah itu kemudian rusak karena tidak ada yang perhatikan. Sesuatu yang tidak kita perhatikan, tidak akan kita jaga, tidak akan kita rawat, tidak akan bertahan lama. Yang tidak kita rawat dan tidak kita jaga pasti akan rusak. Yang mengerti katakan amin. Apapun itu, yang tidak dijaga, tidak dirawat, tidak bisa kita pelihara dengan baik, pasti akan rusak. Hubungankah, benda apakah yang Tuhan percayakan buat kita, kalau tidak bisa kita rawat, tidak bisa dikelola dengan baik, pasti akan rusak. Amin. Nah, makanya mesbah ini rusak karena tidak diperhatikan lagi. Tidak ada perhatian lagi untuk mesbah yang satu ini. Kenapa rupanya tidak ada perhatian untuk mesbah ini? Rupanya bangsa Israel itu, mereka mulai bangun mesbah yang lain. Ada mesbah, tapi mereka mulai bangun mesbah yang lain. Rupanya mesbah yang lain ini lebih menarik hati, gitu, lebih menjanjikan. Mesbah yang lain ini kemudian menarik perhatian bangsa Israel untuk meninggalkan mesbah yang sudah ada dan mulai perhatikan mesbah yang baru ini. Jadi mesbah yang ini terabaikan karena perhatian mereka mulai teralihkan pada mesbah yang baru. Jadi mesbah yang rusak ini adalah simbol ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Ketidaksetiaan manusia terhadap Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau kita pakai pada kehidupan kita saat ini, mesbah yang rusak ini adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan yang mulai rusak. Penyebabnya sama, karena kita tidak tidak perhatikan lagi sama hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai tidak perhatikan lagi jam-jam doa kita, mulai tidak perhatikan lagi kapan kita baca Alkitab, mulai tidak menyediakan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Mulai teralihkan perhatian kita. Nah, apa sebenarnya yang mengalihkan perhatian kita? Bisa kesibukan, bisa pekerjaan kita, bisa uang, bisa pacar gitu ya, bisa hobi, bisa pelayanan juga. Pelayanan juga bisa mengalihkan perhatian kita dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Iya, itu dua hal yang berbeda. Pelayanan, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu hal yang berbeda, gitu ya. Nah, hal-hal itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pikiran kita, hati kita yang mulai beralih dari hubungan dengan Tuhan, dengan jam-jam doa kita mulai meninggalkan itu dengan kesibukan yang lain. Sebenarnya kita lagi bangun mesbah yang lain. Sehingga mesbah kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan mulai terabaikan, mulai rusak. Gitu ya. Ada satu hal hal kecil yang bisa merusak perhatian kita dari Tuhan, gitu ya. Itu adalah notifikasi HP kita. Yang mengerti katakan amin. HP kita itu berpotensinya sangat besar mengalihkan perhatian kita. Mungkin kita sudah mulai komitmen sama Tuhan buat pagi-pagi saya mau berdoa deh. Saya mau baca Alkitab pagi-pagi. Saya mau bangun hubungan sama Tuhan, mau saat teduh. Tapi entah kenapa HP ini sangat menarik perhatian. Entah kenapa kita merasa kehidupan kita ini ada di handphone kita. Jadi pertama-tama kita cari itu malah handphone gitu ya. Meskipun udah ada notifikasi kadang-kadang, tapi ya udahlah. Lebih senang gitu, lebih menarik. Nah, tanpa sadar sebenarnya perhatian kita sedang teralih dari bagaimana kita mau membangun mesbah kita, hubungan kita dengan Tuhan kemudian teralihkan pada hal-hal yang sebenarnya bisa nanti aja gitu. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak penyebabnya. Ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Bisa juga masalah hidup juga bisa mengalihkan perhatian kita. Mengalihkan
perhatian kita pada hubungan dengan Tuhan. Masalah bisa menjauhkan kita dari hubungan dengan Tuhan. Nah, meskipun punya sesuatu yang lain, mungkin ini perlu diperhatikan gitu ya. Bangsa Israel itu meskipun mereka bangun mezbah yang lain, bisa jadi pada saat itu mereka masih melakukan hari Sabat, masih mereka perhatikan. Terus mereka masih memperhatikan larangan-larangan mengenai jangan makan ini, jangan makan itu, masih mereka perhatikan gitu. Tapi mereka pergi menyembah di tempat di mana mezbah yang mereka bangun sendiri gitu. Mezbah yang lain, dewa yang lain. Mereka masih melakukan hari Sabat tapi menyembah dewa yang lain. Nah, ini gambaran kita sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita kelihatan rohani ya, hari Minggu datang ke gereja. Hari Minggu masih datang ke gereja. Kalau ditanya kita percaya Tuhan ya masih percaya Tuhan, datang ke gereja, pelayanan. Tetapi jauh di dalam hati kita sebenarnya sedang merasa kosong. Yang pernah alami itu katakan amin. Nah, kita pelayanan, kita gila-gilaan sama Tuhan, masih juga datang, kelihatan masih hidup gitu ya, secara rohani masih ada kehidupan. Tapi sebenarnya di dalam kita itu hubungan kita sama Tuhan lagi rusak. Dan kita pun merasa kosong meskipun kita pelayanan, meskipun kita datang ke gereja. Meskipun kita sering berbagi keluar, kita murah hati gitu ya, membagi-bagikan segala sesuatu sama orang. Tapi kemudian kita merasa kosong dan kita bertanya-tanya, kita sudah kasih ini itu, kita masih datang ke gereja tapi kemudian kita merasa kosong. Nah, malam hari ini coba periksa lagi hubungan kita dengan Tuhan, jangan-jangan kita mezbah kita sedang rusak gitu ya. Sebenarnya hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan itu sedang rusak. Jadi meskipun pelayanan, meskipun ke gereja tapi kok rasanya kosong gitu. Karena memang hubungan dengan Tuhan gak bisa yang secara langsung rame-rame begini. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau membangun mezbah pribadi dengan Tuhan katakan amin. Nah, malam hari ini coba selidiki, perhatikan. Firman Tuhan berkata, perhatikan bagaimana kamu hidup. Gitu. Jadi perhatikan juga hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kalau tadi kita sudah bicara tentang mezbah, yang kedua mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Elia setelah menyediakan mezbah gitu. Ayat yang ke-31 sampai 35, di sana ditulis secara detail mengenai apa yang dilakukan oleh Elia, mulai dari menyusun batu, membuat parit, kemudian menaruh kayu bakar, menaruh potongan daging hewan, daging lembu, kemudian dia menyiramkan air, dia melakukan semuanya. Ternyata saudara, apa yang Elia lakukan ini bukan apa yang dia mau gitu. Maksud saya bukan apa yang asal aja gitu. Yang penting kelihatannya seperti mempersembahkan korban. Nah, sebenarnya yang dia lakukan ini memang ketetapan Tuhan bagi orang Israel pada waktu itu. Ada ketetapan Tuhan tentang korban-korban yang harus diberikan. Nah, Imamat pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 17 dan Imamat 6 ayat 8 sampai 13 itu kalau saudara baca situ tertulis mengenai korban bakaran dan itu semua yang dilakukan oleh Elia pada waktu itu. Hanya pada waktu itu dia menambahkan air. Tadi saya sudah bilang supaya tidak ada celah bagi nabi-nabi Baal atau bagi Elia sendiri untuk menyatakan bahwa ada campur tangan Elia pada mezbah itu, pada korban bakaran itu. Elia sebenarnya sedang mempersembahkan korban yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, korban dari hewan yang dipersembahkan dulunya itu sebagai tanda pendamaian, sebagai tanda penghapusan dosa gitu. Nah, jenis hewan yang diperbolehkan, ini saya rangkum sedikit dari Imamat ya. Jenis hewan yang diperbolehkan, kalau ternak besar itu lembu jantan, terus
ternak kecil, ada domba jantan atau kambing jantan. Ada juga berupa burung, burung tekukur atau burung merpati. Ini biasanya bagi mereka yang kurang mampu, gitu ya, ketetapan pada perjanjian lama tentang persembahan korban bakaran. Lalu prosedurnya ada juga, harus diberikan secara sukarela agar orang tersebut diterima di hadapan Tuhan. Nah, pemilik korban ini harus meletakkan tangannya di atas korban sebagai tanda bahwa nanti dosanya akan pindah ke korban ini, lalu korban ini dipersembahkan, dosanya juga ikut terbakar gitu ya, bersama dengan korban. Nah, seluruh bagian tubuh hewan setelah dibersihkan isinya dan kakinya harus dibakar habis di atas mezbah sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Yang berikut, api persembahan tidak boleh padam. Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Jadi ada prosedurnya gitu. Dan Elia melakukan itu, hanya saja pada waktu itu dia menambahkan air dan dia tidak menyediakan api. Karena api turunnya dari langit gitu. Seluruh kriteria korban bakaran ini adalah nubuatan dan bayangan atau bayangan dari pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah yang tidak bercela dan mempersembahkan dirinya secara total untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau begitu mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan akan bertanya, kalau sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, kenapa kita belajar tentang korban malam hari ini? Kalau Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, kenapa kita perlu berkorban gitu ya? Istilahnya begitu. Nah, ternyata korban pada waktu perjanjian lama dengan korban yang kita maksudkan hari ini itu berbeda. Pada waktu itu mungkin mereka melakukannya sebagai tanda pendamaian, penghapus dosa, tetapi pada saat ini kita adalah orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan melalui penebusan salibnya, melalui korbannya, melalui anaknya yang tunggal yang mengorbankan dirinya. Dan kita sebagai ucapan terima kasih kita, sebagai rasa syukur kita, kita pun melakukan korban syukur gitu. Jadi korbannya kita ini bukan supaya Tuhan melakukan sesuatu, tetapi karena Tuhan sudah melakukan sesuatu lebih dulu. Yang mengerti katakan amin. Jadi berbeda konsepnya gitu ya. Kalau di mezbah nabi-nabi Baal tadi mereka melakukan sesuatu supaya dikasih sesuatu. Tapi di mezbah ini, di persembahan kita ini, kita memberinya karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan bagi kita. Amin. Jadi jauh berbeda gitu, kebalik. Makanya hidup kekristenan itu seperti itu. Kita tidak lagi punya mental bahwa kita memberikan persembahan supaya Tuhan memberikan buat kita, tetapi karena kita sudah menerima berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Nah, kita kembali diingatkan, korban kita bukan korban yang untuk menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Persembahan yang kita berikan semata-mata adalah act of worship-nya kita, adalah respon kita atas karya Tuhan. Amin. Jadi sebagai orang percaya yang sudah menerima karya Tuhan, respon kita adalah itu, kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur, kita memberikan persembahan, dan lain sebagainya. Nah, minggu-minggu yang lalu juga kita sudah bahas tentang pujian penyembahan sebagai respon hati kita kepada Tuhan. Dan persembahan itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya saya rindu di tempat ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita kembali dikalibrasi gitu ya. Mental kita yang awalnya kebalik, mendapatkan kebenaran gitu, menemukan kebenaran. Jadi kita tidak kecewa ketika kita kasih persembahan ke gereja lalu hidup kita kok gini-gini aja gitu. Kita punya mental yang baru, kita punya sikap hati yang baru pada saat kita memberikan firman Tuhan. Setelah kita memberikan persembahan.
Nah, dari pembacaan kita tahu bahwa Elia juga tidak asal-asalan pada saat dia memberikan korban. Dia tahu kapan waktunya, dia tahu apa yang harus dia berikan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu penting. Mengenai kapan, waktu, apa yang harus kita berikan, kapan, apa yang harus kita lakukan itu adalah hal-hal yang penting dalam kita memberikan persembahan buat Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak menyampaikan keinginannya buat kita. Tuhan itu sudah jelas dalam Alkitab itu menyatakan apa yang Dia inginkan. Jadi apabila kita membaca firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan sebagai bentuk persembahan kita yang berkenan gitu ya. Hidup kita ini adalah persembahan kita buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Apa korban yang Tuhan mau pada kita saat-saat ini? Roma pasal 12, mari tolong tampilkan dan kita baca sama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi saudara-saudara, ketika kita sudah punya mental yang benar, sikap hati yang benar, ketika kita baca ini, persembahan itu bukan lagi persembahan supaya Tuhan melakukan sesuatu, tetapi karena kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Akhir dari kisah ini kita tahu bahwa api Tuhan turun pada mezbah yang dibangun oleh Elia, pada persembahan yang diatur oleh Elia, yang dipersiapkan oleh Elia. Api Tuhan turun dan di sana dikatakan terjadi revival di sana. Dan semua mata melihat dan mereka pun mengakui bahwa Tuhan Allah Israel, Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang benar. Nah saudara, ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan buat kita semua malam hari ini sebagai poin penutup. Mari kita perhatikan sejenak tentang Elia. Rupanya dalam tindakannya ini adalah sesuatu yang mendorong dia untuk mengambil tindakan ini. Di ayat yang ke-36 dan 37 dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa hari ini, bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi rupanya ada firman Tuhan dan ada sesuatu yang dalam hati Elia, kerinduan dalam hati Elia ini untuk melakukan semuanya ini. Rupanya dia punya hati untuk bangsanya. Yang mengerti katakan amin. Dia punya hati untuk bangsanya. Bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Tapi kemudian mereka berbalik untuk menyembah dewa-dewa yang lain, menyembah Allah yang lain. Dan Elia punya hati untuk mereka. Jadi tidak ada kepentingan yang lain, semata-mata supaya bangsa ini berbalik dan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dari doa Elia ini, kemudian kita bisa tahu bahwa semua yang Elia lakukan ini bukan supaya dia mendapatkan pujian gitu. Bukan supaya dia yang lebih terlihat hebat gitu. Tetapi supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa ini dan supaya umat Tuhan mengenal Tuhan, supaya umat Tuhan kembali pada jalan yang benar. Kembali menyembah Tuhan yang benar. Nah, malam hari ini saya rindu gitu. Di tempat ini lahir orang-orang yang punya hati seperti Elia. Di mana ketika keberadaan kita itu membawa kembali
orang-orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan. Di mana kehadiran kita itu membawa damai gitu. Menarik orang-orang untuk mengenal Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa di tempat ini lahir Elia-Elia di zaman ini yang membawa pendamaian. Di mana ada kita, di situ ada damai gitu. Di mana ada kita, orang-orang bisa kenal Tuhan. Amin. Melalui tindakan kita, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita di gereja, melalui apapun yang bisa kita lakukan. Dan itu dimulai dari apa? Dimulai dari membangun mezbah. Dimulai dari mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, saya sendirian gitu, di tengah-tengah keluarga saya sendirian orang yang kenal Tuhan. Nah, Elia ini sempurna buat kita, menjadi contoh yang sempurna gitu. Karena kalau bicara soal jumlah, Elia kalah jauh. Tetapi meskipun dia sendirian, dia tahu, dia kenal betul siapa yang dia sembah, Tuhan Allah yang hidup. Makanya dia dengan pedenya, dia melakukan semuanya itu. Sampai kita lihat revival terjadi, ada kebangunan rohani di sana, bangsa ini kemudian berbalik menyembah Tuhan yang benar. Amin. Saya undang pemain musik tampil ke depan, WL Singers. Mari miliki hati yang seperti Elia gitu ya. Dalam penantian kita, saya percaya sebagai orang Kristen, kita pun rindu untuk revival itu terjadi. Entah itu dalam kehidupan pribadi, entah dalam kehidupan keluarga, entah dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan gereja, revival itu akan terjadi. Api Tuhan akan turun. Api Tuhan berbicara tentang pemurnian, tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan akan bekerja. Tetapi bagian kita juga ada gitu. Ada ilustrasi yang menarik dari Pastor Ezra gitu ya. Nah, kita ini ibarat lagi di kapal layar, lagi di perahu layar gitu, kapal layar. Jadi bagian kita tuh ada menyediakan layarnya gitu di kapal. Jadi tugas kita menyediakan layar dan lain sebagainya. Bagian Tuhan itu yang menyediakan angin gitu, karena kita kan nggak bisa menyediakan angin. Jadi Tuhan menyediakan angin, itu kehendak Tuhan, bagian Tuhan. Bagian kita menyediakan layarnya. Nah, akan terjadi, perahu ini akan berjalan kalau ada angin, kalau kita juga mengambil bagian gitu. Di dalam tugas kita, kita mengerjakannya dengan bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tidak menarik layar, ya bagaimana, biarpun angin bertiup kencang, tapi kalau nggak ada layarnya ya nggak akan berjalan juga. Nggak akan sampai juga. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan mungkin akan beracara lebih besar dalam kehidupan kita, tapi kalau hati kita tidak siap, percuma, gitu ya. Kalau kita tidak tahu bagaimana harus berespon, itu akan percuma, akan sia-sia gitu. Tapi malam hari ini, biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk mulai bangun mezbah kembali dengan Tuhan. Kalau ada mezbah yang sudah rusak, malam hari ini kita mulai lagi, atur lagi hati kita. Elia mulai atur satu-satu batu itu sebagai tanda bangsa Israel, jumlah suku Israel. Rupanya jumlah suku Israel ini spesifik mau bicara mengenai pribadi-pribadi kita, gitu ya. Jadi revival akan terjadi pada gereja kita, pada keluarga kita, pada bangsa ini. Rupanya itu kalau ada pribadi-pribadi yang mau membangun kembali mezbah yang benar untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi mulai bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Nah, ada satu detail yang menarik. Elia tidak langsung bangun mezbah gitu. Dia panggil dulu bangsa Israel untuk mendekat. Rupanya hubungan dengan Tuhan gak akan terbangun kalau kita gak mau dekat-dekat. Rupanya kita gak akan kenal Tuhan kalau kita hanya melihat dari kejauhan.
Rupanya kita perlu mendekat supaya kita bisa mengenal Tuhan. Mendekatnya dengan apa? Baca Alkitab, dengar firman, berdoa. Sekali lagi saya rindu di tempat ini lahir generasi-generasi yang punya hati seperti Elia. Hati yang rindu terjadi pemulihan, entah dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam komunitas, bahkan mungkin di bangsa ini. Tidak ada yang mustahil. Elia melawan 450 orang. Tapi karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar, maka revival terjadi. Demikian juga kita malam hari ini, kita menyembah Tuhan yang sama, amin. Kita menyembah Tuhan yang hidup, kita menyembah Tuhan yang benar. Maka jangan takut. Mungkin di sekeliling kita orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mungkin di sekeliling kita, atau mungkin di rumah kita, keluarga kita masih orang-orang yang mengabaikan mesbah dengan Tuhan. Tapi dimulailah dengan kita dulu. Bangun mesbah secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin kalau revival terjadi bagi pribadi kita, orang tua kita bisa melihat itu dan mulai kembali sama Tuhan. Mungkin dengan hubungan kita kembali baik, kita mengatur mesbah kita kembali, orang-orang sekeliling kita akan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang layak untuk disembah. Amin. Untuk firman Tuhan, saya sudah selesai, mari bangkit berdiri. Mari bawa hidupmu sebagai persembahan pada Tuhan malam hari ini. Datang sungguh-sungguh. Kalau ada hubungan yang mulai rusak dengan Tuhan malam hari ini, mulai merasa lelah, mulai hitung-hitungan sama Tuhan, firman Tuhan mau mengkalibrasi hati kita. Mari perbaiki. Kalau selama ini kita bangun mesbah yang palsu, kalau selama ini kita bangun panggung, kalau selama ini mesbah kita rusak, mari datang mendekat sama Tuhan dan bangun mesbah yang benar. Kasih persembahan yang benar. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh nyanyikan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan
kita mau bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita mau mempersembahkan persembahan yang berkenan pada Tuhan, mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tutup mata, angkat tangan, hanya engkau dengan Tuhan saja malam hari ini. Ambil waktu, perbaiki mezbah yang rusak, perbaiki kembali mungkin mezbah yang palsu itu yang sementara kita bangun hari-hari ini. Mari perbaiki itu, datang pada Tuhan malam hari ini, berserah pada Tuhan. Bilang, ini Tuhan hidupku, ku mau menyembah Tuhan, ku mau kasih persembahan yang benar buat Tuhan, ku mau bawa hatiku, biar apa yang kulakukan semuanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Berkaryalah Roh Kudus tengah-tengah kami. Dengan segenap hati menyanyikan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Terus sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku sembah Kau. Mungkin hari ini engkau bergumul dengan anggota keluargamu. Mungkin engkau sendiri di dalam rumah yang terus berdoa supaya terjadi pemulihan dalam keluarga. Tapi terus bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan menyerah, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Elia melakukan itu meskipun dia sendirian. Dia melakukan itu. Akhirnya Tuhan bekerja. Akhirnya terjadi pemulihan di bangsa itu. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Amin. Sembah Tuhan.
pakai kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Jadi Elia yang bangkit di zaman ini, yang merindukan ada pendamaian, ada pertobatan terjadi di keluarga kami, di gereja ini, di mana kami berada. Di situ orang boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Biar Roh Kudus-Mu yang terus berbicara di hati umat-Mu. Tuhan berikan kami kemampuan untuk terus melangkah. Tuhan berikan kami hikmat untuk mampu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Ampuni kalau ada sesuatu yang salah yang tersampaikan Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang berbicara, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di hati umat-umat-Mu malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh kasih senyuman yang paling manis, 1, 2, 3, ya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan di hadapan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, teman-teman semua. Terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk kas gereja dan yang kedua untuk diakonia. Sebentar persembahan akan dijalankan dari samping kiri saya, bagian tengah, kemudian bagian kanan saya. Di atas tempat persembahan tersedia ayat untuk setahun. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang belum mengambil ayat emas untuk tahun ini, bisa sekalian diambil. Sebentar persembahan akan dibantu oleh tim Asyar. Yang sudah selesai menyiapkan persembahannya, boleh kita angkat kedua amplop kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang terbaik dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk
Teman-teman yang sudah memberikan persembahan, saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita memuji Tuhan malam hari ini. Sambil bertepuk tangan, akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada tim multimedia saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Diberkati malam hari ini, amin.
Eh, Atas nama keluarga besar Goal CC mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Satu hal yang mau kami katakan bahwa Anda bukan orang asing bagi kami, Anda adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Saat ini di samping kiri kanan Bapak Ibu ada usher yang menjalankan form selamat datang. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami, bisa mengambil dan mengisinya, kemudian diserahkan kembali kepada usher setelah selesai ibadah. Kemudian buat teman-teman yang lagi membutuhkan topangan doa, ada form doa juga yang dijalankan, bisa mengambil dan mengisinya. Dan kemudian kembali diserahkan lagi kepada usher. Jika Anda diberkati dengan ibadah malam hari ini, saya percaya kita semua diberkati. Mari bergabung lagi di ibadah-ibadah selanjutnya dan sama-sama kita bertumbuh di komunitas ini. Kemudian dalam rangka third anniversary Goal CC, kami panitia menjual kaos hanya 100.000 saja. Buat teman-teman yang pengen seragam kaosnya bersama-sama dengan kami, silakan di PO sebentar setelah selesai ibadah. Ketika pulang, ada teman-teman yang siap untuk mendata, jadi silakan mau langsung dibayar lunas bisa, ya mau dipesan dulu dicatat namanya juga bisa. Ya, jadi mari silakan di PO dipesan kaosnya biar kita semua sama-sama. Ini contohnya. Ya, jadi kaosnya bagus, pastinya bagus 100%, tidak membuat kulit Anda gatal dan iritasi, tetapi membuat penuh kemuliaan Tuhan. Jadi setelah ini boleh langsung dibeli. Kemudian kami dari panitia juga sebentar ada bazar, ya murah, sangat murah, hanya 15.000 saja, bisa disisihkan dari uang jajannya teman-teman, silakan dibeli. Kalau mungkin belum bawa uang pas malam hari ini, bisa suruh temannya bayar. Ya. Kalau lagi nggak bawa uang bisa ambil dulu, nanti kami list, nanti pembayarannya bisa di minggu selanjutnya. Itu saja pengumuman tambahan. Kemudian bersamaan dengan kesempatan ini, saya atas nama pribadi, Judi Kristianto Salama, mohon pamit undur diri dari teman-teman semua. Thank you so much buat pelayanan kurang lebih 6 bulan di Goal CC. Hari ini pelayanan terakhir saya. Yang baru kenal saya, halo, selamat kenal. Semoga nanti bisa ketemu di lain waktu. Yang sudah kenal saya, terima kasih buat momen selama ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua buat teman pertama saya di Goal CC, Rival, thank you so much sudah jadi teman pertama saya. Menyambut, memfollow up, antar saya pulang, jemput saya ke gereja. Satu hal yang saya ingat sekali dari Rival waktu dia antar saya pulang, dia tanya, Kak, kenapa kau mau beribadah di Goal CC sementara ada begitu banyak gereja yang saya lewati dari Pengayoman ke sini? Saya bilang ke Rival, Rival saya tidak cari gereja, saya cari rumah. Ya, dan Goal CC adalah rumah buat saya sangat bertumbuh. Ya, kemudian drummer favorit saya Abel, ya sejak pertama lihat datang pada Goal CC, lihat dia main, laki-laki ini keren, pasti pro mainnya. Dan semua teman-teman yang menerima saya dengan begitu banyak kekurangan saya, thank you so much. Semoga hal-hal yang tidak berkenan ditinggalkan, ya hal-hal yang baik diambil. Ya sebenarnya saya masih berharap lebih banyak karena jujur 6 bulan itu saya belajar sangat banyak. Ya awalnya saya merasa saya sudah cukup dengan fase yang saya punya saat ini. Tetapi ketika berada di komunitas ini ternyata masih banyak yang harus saya upgrade. Dan terima kasih banyak Kak Esra buat kesempatan, buat teguran, ya terus mempercayakan saya banyak hal di tempat ini. Kemudian koordinator Ground Pro kami, ya Dagmar, thank you so much. Dia juga yang follow up saya untuk join Ground Pro. Terima kasih banyak sudah melibatkan saya di komunitas yang bertumbuh. Semoga kita semua sehat, kuat, ya makin dahsyat pelayanannya. Kalau Tuhan berkenan kita bisa jumpa, pasti kita jumpa lagi. Kalau mau ke Ternate, silakan hubungi saya, nanti saya ajak jalan-jalan, oke? Kita akan tutup akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya jemput teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Katakan ku naikkan Kemurahanmu,
Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami sadar Tuhan, kami tidak bisa ada di sini kalau bukan karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menggunakan waktu ini Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami tentang bagaimana mezbah dalam hidup kami Tuhan, bagaimana hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan kami mulai menjauh dari-Mu Tuhan, kami lebih mengutamakan gadget kami lebih mengutamakan agenda pribadi kami Tuhan dibanding agenda-mu Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan, biarlah firman Tuhan mengkalibrasi hati kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang mau belajar setia, mau belajar taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, berkati Vero Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, sehingga dia semakin dipercayakan oleh Engkau Tuhan, dia semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Kami juga mau menyerahkan para pelayan-Mu Tuhan yang hari ini telah mengambil bagian, telah memberikan waktunya dan menunjukkan bagaimana act of worship-nya Tuhan untuk-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, sehingga setiap para pelayan-Mu Tuhan dapat terus semakin utuh memiliki mezbah pribadi yang semakin intim dengan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang telah hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang mengikuti di platform-platform yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jemaat yang hadir di platform-platform online yang ada, mereka juga merasakan kehadiran Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, keterbatasan untuk tidak hadir di sini Tuhan bukanlah sesuatu yang membuat mereka tidak memiliki dan tidak merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Namun ketika setiap kami Tuhan, jemaat-Mu mau sungguh-sungguh Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami merasakan kehadiran-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, yang berbeban berat Tuhan, atau yang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan, yang sakit akan disembuhkan oleh Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang berbeban berat kami yakin juga Tuhan, Engkau hadir bagi mereka Tuhan, Engkau memulihkan setiap beban, setiap kelemahan yang membuat mereka tidak yakin Tuhan, mereka memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah Tuhan, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan kepala-kepala daerah. Kami yakin dan percaya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan tercurah bagi mereka Tuhan, sehingga setiap pemerintahan kami Tuhan, mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan, namun mereka dengan hikmat-Mu Tuhan dapat memimpin negara ini menjadi negara yang lebih baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GBI Oikumene Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja ini Tuhan dapat menjadi gereja yang semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja-gereja di sekitar Taman Landrea, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Walaupun kami berbeda denominasi Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap kami memiliki visi misi yang sama untuk menuai jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Dalam masa tuanya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu nyata baginya Tuhan. Engkau terus memberikan damai, sejahtera, sukacita bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan bagi Ibu Gembala kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pastor Esra yang menjadi wakil gembala di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Tuhan pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan, semuanya semakin diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Debbie sebagai tiang doa dalam keluarga. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan, Kak Debbie ke dalam tangan-Mu sebagai malaikat penolong buat buat Pastor Esra, sehingga Kak Debbie selalu dikuatkan Tuhan. Begitu juga Dev dalam tumbuh kembangnya. Tuhan Yesus berkati sehingga Dev semakin diberkati oleh Engkau menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Leader kami Tuhan Yesus, Pastor Peter dan Kak Glory, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu rumah tangganya Tuhan. Tuhan Yesus berkati
sehingga apapun yang dikerjakan juga kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan. Anak-anaknya juga Tuhan, Agatha, Aaron, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya tumbuh kembang anak-anak ini Tuhan akan diberikan oleh Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati Tuhan, melingkupi mereka sehingga keluarga kami selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami menyerahkan juga Tuhan teman-teman kami yang saat ini Tuhan dari tim pelayanan yang sementara sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan teman-teman kami Tuhan, sehingga mereka bisa sembuh dan kembali bersama-sama dengan kami Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sudah mendengarkan doa kami dan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan di saat ini Tuhan kami akan menaikkan Tuhan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan segala perintah Tuhan dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Ketahuilah, setiap persoalan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, yaitu membuat engkau keluar sebagai pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, menjadi garam dan terang dunia ini dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.